termasuk rencana bertemu Pak Prabowo sebagai partainya yang pro UUD 45 yang asli lah, kembali ke UUD 45 dengan adendum. Kalau misalnya Presiden setuju, lalu Presiden melakukan dekret, ya tetap aja malah bisa dapat bonus. Artinya Prabowo nanti dipilih di MPR lagi. Kalau dari sisi yang saya lakukan, itu kami kan sebenarnya sudah mau mengadakan Kongres Bangsa Indonesia untuk kembali ke UUD 45. Proposalnya sudah siap, siapa yang akan bicara, siapa yang akan diundang, terus organisasi apa aja yang akan diundang dan sebagainya, termasuk rencana bertemu Pak Prabowo sebagai partainya yang pro UUD 45 yang asli lah ya. Sudah siap sebenarnya, tapi kelihatannya kita masih ada dianggap belum solid barangkali, sehingga kita merasa melakukan kumpul dengan semua elemen gitu yang dipimpin oleh Pak Tri Sutrisno. Jadi kami sekarang secara teratur lebih kurang 2 minggu sekali bertemu untuk membahas lebih rinci pasal-pasal dari UUD 45 itu, apa saja yang kira-kira perlu di adendum. Itu tiap minggu, bahkan hari Jumat kemarin itu udah kita bahas sampai pasal 15 gitu. Jadi makanya tidak terdengar keluar. Sekarang benar-benar didalami betul gimana kelebihan atau kekurangan yang perlu disempurnakan di dalam kalau kita nanti melakukan kembali ke UUD 45 dengan adendum. Dari 4 amandemen, apakah nanti semua amandemen ini akan gugur dengan sendirinya atau ada yang dipakai atau hanya menggunakan adendum? Oh begitu. Kalau dari spirit kembali sebenarnya sih ada beberapa pendapat. Ada yang bilang boleh kembali ke UUD 45, tapi hasil amandemen 4 kali itu ditiadakan. Ada pendapat begitu. Ada juga pendapat yang bilang ya kita adendum, kita kembali ke UUD 45, tapi kita adendum pasal-pasal yang dianggap kurang berkenan, misalnya masa jabatan presiden gitu, di adendum. Jadi ada yang bilang kita kembali aja, nggak usah macam-macam gitu, nggak usah ada adendum, nggak udah apa, udah benar aja semua itu. Ada pendapat seperti itu. Ada juga pendapat yang ingin agar dilakukan amandemen kelima, itu yang umum yang biasanya disuarakan di MPR atau dari partai-partai yang sedang berkuasa gitu. Oke. Nah, dari ketiga ini kira-kira yang empat. Usulan 4 ini yang mayoritas menginginkan yang kemana kira-kira? Kalau dari kami, dari kumpulan yang barisan yang ingin kembali ke UUD 45 itu ya adalah kembali untuk adendum aja. Begitu ya? Ya, itu aja. Mana dianggap, bahkan ada yang menganggap beberapa pasal yang sudah ada beberapa pasal dari Undang-Undang 2002 atau hasil amandemen itu yang bisa diakomodir.
sebagai adendum. Kongres yang akan datang ini kira-kira yang akan ditarget apa kira-kira? Nah itu yang belum kita soal kongres ini ditutup sementara. Nanti sedang diatur merapikan barisan dulu lah. Jadi kita semua tokoh-tokohnya ini ingin benar-benar mendalami tiap pasal, tiap ayat itu sehingga semua nanti punya argumen yang sama bahasanya. Jadi ibaratnya kita ngaji, benar-benar ngaji mendalam dulu lah sebelum teriak-teriak keluar gitu. Begitu ya? Iya ya. Tapi bocoran kira-kira kapan? Oh ya belum ini. Mungkin momentumnya dianggap belum ada. Kalau yang kongres sebenarnya kapan saja kongres, pas teman-teman sepakat langsung kita gelar. Udah ada kan saya bilang tadi proposalnya udah siap ya kan, artinya yang diundang siapa, yang bicara siapa, organisasi yang undang siapa, jumlahnya berapa, tempatnya di mana dan sebagainya udah siap, tinggal cari dana aja. Oke, satu pertanyaan untuk Bapak. Kira-kira kalau misalkan terjadi adanya kembali ke undang-undang dasar yang tadi, apakah pemerintahnya sekarang dianggap tiada soal kepemimpinan nasional? Enggak lah, kalau misalnya presiden setuju lalu presiden melakukan dekret ya tetap aja malah bisa dapat bonus. Artinya Prabowo nanti dipilih di MPR lagi untuk jabatan kedua, itu bonus sudah bagi presiden yang mau melakukan itu. Ya, tapi kan ada kendala soal yang dari barisan partai kan ada kendala itu wapres yang juga satu paket nantinya. Nah itu kan bisa dibahas di MPR nanti, MPR versi baru kan yang ada utusan golongannya atau utusan daerahnya kan, bukan MPR versi yang ini kan.